Langkah pertama, siapkan 400 gram ubi ungu yang sudah dikupas dan dicuci bersih, kemudian dipotong kecil-kecil. Nah, jika sudah, pindahkan ke dalam wadah tahan panas. Ini siap untuk dikukus. Panaskan kukusan sebelumnya. Masukkan ubi ungu ke dalam kukusan yang sudah panas, lalu ini dikukus sampai ubinya empuk. Sambil menunggu, kita akan buat kulitnya. Siapkan wadah, masukkan 250 gram tepung terigu, tambahkan 75 gram margarin yang sudah dicairkan, diaduk rata. Masukkan 1 butir kuning telur, 80-90 ml air, tuang secara bertahap sambil diaduk rata. Ini disesuaikan dengan kelembapan adonan ya, jangan sampai kelembekan. Agar lebih mudah, ini aku campur pakai tangan aja. Nah, kalau dirasa sudah tercampur rata dan nggak lengket lagi seperti ini, cukup ya Bunda. Tutup menggunakan plastik, lalu diamkan minimal 30 menit. Dan ini ubi ungunya udah mateng, bisa kita tes menggunakan garpu. Angkat ubinya, lalu pindahkan ke dalam wadah. Tambahkan 1 saset susu bubuk kemasan 27 gram, 2 sendok gula pasir atau setara dengan 30 gram, seperempat sendok teh garam, kemudian ini dihaluskan. Nah, seperti ini cukup, bagi adonan menjadi 15 bagian. Ini kalau ditimbang berat adonannya sekitar 27 gram. Pipihkan adonan, lalu isi menggunakan coklat batang yang sudah dipotong, kemudian dirapatkan. Harus benar-benar rapat ya Bunda, biar nggak rawan bocor. Nah, hasilnya seperti ini, ulangi sampai adonannya habis. Ini dia hasilnya yang sudah selesai, bisa kita sisihkan dulu. Dan ini adonan kulitnya sudah siap untuk kita gunakan. Letakkan di atas alas kerja lalu bagi menjadi 15 bagian. Ini kalau ditimbang beratnya sekitar 30 gram. Ambil satu adonan lalu dipipihkan setipis mungkin. Nah, ini udah tipis banget ya Bunda. Letakkan isian di atasnya, lalu ditutup rapat menggunakan kulitnya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini dia hasilnya setelah semuanya selesai, siap untuk kita goreng. Goreng dalam minyak yang sudah panas, gunakan api sedang cenderung kecil aja, agar matang sempurna sampai ke dalam dan gak mudah gosong. Jangan lupa dibolak-balik agar matangnya merata. Kalau sudah garing dan berwarna kecoklatan, tandanya udah matang, bisa kita angkat dan tiriskan. Kalau mau dijadikan stok frozen food, gorengnya cukup setengah matang aja.
Kalau sudah kokoh dan warnanya masih pucat belum sampai kecoklatan, bisa kita angkat. Setelah benar-benar dingin, bisa kita susun dalam tin wall seperti ini. Tutup rapat lalu simpan dalam freezer, bisa awet hingga sebulan asalkan beku sempurna ya. Dan ini pastel ubi ungu yang sudah kita goreng sampai matang. Hasilnya cantik banget ya bunda. Luarnya garing, renyah, dalamnya lembut, coklatnya juga lumer, rasanya gurih, manis, aduh ini enak banget. Jangan lupa dicobain ya. Langkah pertama, siapkan wadah, masukkan 250 gram tepung terigu, tambahkan 75 gram margarin yang sudah dicairkan, lalu diaduk-aduk sebentar. Nah, seperti ini cukup. Tambahkan 1 butir kuning telur, pewarna makanan kuning secukupnya, ini opsional. Dan 80-90 ml air, tuang secara bertahap sambil diaduk. Untuk takaran airnya bisa disesuaikan dengan kelembapan adonan. Dan jangan sampai kelembekan ya bunda. Agar lebih mudah, ini aku lanjut campur pakai tangan aja. Nah, ini adonannya sudah kalis dan gak lengket lagi. Tutup menggunakan plastik, diamkan minimal 30 menit. Sambil menunggu, kita akan buat isiannya. Siapkan 400 gram tape singkong, lalu dihaluskan. Di sini aku haluskan pakai garpu aja. Tambahkan 1 saset susu bubuk kemasan 27 gram, 100 gram keju parut, lalu diaduk hingga tercampur rata. Seperti ini cukup, bisa disisihkan dulu. Dan ini adonan kulitnya siap untuk kita gunakan. Letakkan di atas alas kerja lalu bagi menjadi 15 bagian. Ini berat adonannya sekitar 27 gram. Ambil satu adonan lalu dipipihkan setipis mungkin. Beri isian secukupnya, ini kalau ditimbang beratnya sekitar 35 gram. Tutup rapat menggunakan kulitnya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini dia hasilnya setelah semuanya selesai, siap untuk kita goreng. Goreng dalam minyak yang sudah panas, gunakan api sedang cenderung kecil aja agar matang merata dan gak mudah gosong. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Kalau sudah berwarna kecoklatan, bisa kita angkat dan tiriskan. Kalau mau dijadikan frozen food, gorengnya cukup setengah matang aja. Setelah benar-benar dingin, susun dalam tin wall seperti ini, simpan dalam freezer bisa awet hingga sebulan asalkan beku sempurna. Dan ini dia hasilnya yang sudah digoreng. Pastel tapenya siap untuk disajikan. Luarnya garing, renyah, dan berlapis ya bunda. Rasanya gurih, manis, aduh ini enak banget. Jangan lupa dicobain ya. Langkah pertama, siapkan 200 gram kacang hijau kupas. Ini sudah aku cuci bersih. Rendam menggunakan air bersih. Diamkan selama sekitar 1 jam ya. Nah ini dia setelah 1 jam, kacang hijaunya sudah mengembang, bisa kita tiriskan. Masukkan ke dalam wadah tahan panas, di sini aku pakai loyang. Panaskan kukusan sebelumnya. Masukkan kacang hijau ke dalam kukusan yang sudah panas,
Lalu dikukus sampai empuk sekitar 20-25 menit. Nah, ini kacang hijaunya sudah empuk. Bisa kita tes dulu. Nah, ini udah benar-benar empuk banget ya Bunda. Angkat kacang hijaunya. Biarkan hingga hangat atau dingin. Setelah kacang hijaunya dingin, masukkan ke dalam chopper atau blender. Tambahkan 100 ml santan. Di sini aku pakai santan instan yang ditambah dengan air lalu dihaluskan. Nah, hasilnya seperti ini. Masukkan ke dalam pan. Tambahkan 150 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, dan 2 sendok makan margarin. Masak menggunakan api kecil sampai tercampur rata. Kalau adonannya sudah nggak lengket dan kalis seperti ini, bisa kita angkat. Pindahkan ke dalam wadah, biarkan hingga dingin ya. Sambil menunggu, kita akan buat adonan kulitnya. Siapkan wadah, masukkan 250 gram tepung terigu, tambahkan 75 gram margarin yang sudah dicairkan, 1 kuning telur, lalu diaduk hingga tercampur rata. Tambahkan pewarna hijau secukupnya, ini opsional. 80-90 ml air disesuaikan dengan kelembapan adonan, jangan sampai kelembekan ya Bunda. Tuang secara bertahap sambil diaduk-aduk. Agar lebih mudah, di sini aku lanjut campur pakai tangan aja. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata dan kalis. Tutup menggunakan plastik, istirahatkan minimal 30 menit ya. Setelah adonan isiannya dingin, bisa kita bentuk. Ambil secukupnya adonan, ini kalau ditimbang beratnya sekitar 37 gram. Di sini aku beri isian keju parut, bisa diganti coklat atau sesuai selera ya. Lalu dirapatkan. Nah, hasilnya seperti ini. Ulangi sampai adonannya habis ya. Ini dia hasilnya setelah semuanya selesai, bisa kita sisihkan dulu. Dan adonan kulitnya siap untuk kita pakai. Letakkan adonan kulit di atas alas kerja, bagi menjadi 15 bagian. Berat adonannya sekitar 27 gram. Ambil satu adonan, pipihkan setipis mungkin. Letakkan isian di atasnya. Lalu ditutup rapat menggunakan kulitnya. Nah, hasilnya seperti ini Bunda. Ini dia setelah semuanya selesai, siap untuk kita goreng. Goreng dalam minyak yang sudah panas, gunakan api sedang aja, agar matang sempurna dan gak mudah gosong.
Jangan lupa dibalik agar matang merata. Kalau sudah garing dan berwarna kecoklatan, bisa kita angkat dan tiriskan. Kalau mau dijadikan frozen food, gorengnya cukup setengah matang aja ya Bunda. Kalau sudah kokoh, tapi warnanya masih pucat, bisa kita angkat. Setelah benar-benar dingin, susun dalam tin wall. Tutup rapat lalu simpan dalam freezer, bisa awet hingga sebulan asalkan beku sempurna ya. Dan ini dia hasilnya yang sudah digoreng. Tampilannya cantik banget, luarnya garing, dalamnya lembut, rasanya gurih, manis, dijamin ini enak banget. Jangan lupa dicobain ya. Langkah pertama, siapkan wadah, masukkan 250 gram tepung terigu, 75 gram margarin yang sudah dicairkan, 1 butir kuning telur, lalu diaduk hingga tercampur rata. Tambahkan pewarna makanan secukupnya, ini opsional, di sini aku pakai warna orange. 80-90 ml airnya suhu ruang. Tuang secara bertahap sambil diaduk. Untuk takaran airnya disesuaikan dengan kelembapan adonan ya. Agar lebih mudah, ini lanjut campur pakai tangan aja. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata, kalis dan nggak lengket lagi. Tutup menggunakan plastik atau kain bersih, lalu diamkan minimal 30 menit. Sambil menunggu, kita akan buat isiannya. Siapkan 400 gram kentang yang sudah dikupas dan dicuci bersih, lalu dipotong kecil-kecil. Pindahkan ke dalam wadah tahan panas. Nah, ini siap untuk dikukus. Panaskan kukusan sebelumnya. Kukus kentangnya sampai kentangnya empuk sekitar 20 menit. Nah, ini dia kentangnya sudah empuk, bisa kita angkat. Masukkan ke dalam wadah. Lalu kita lumatkan. Seperti ini cukup, ini disisihkan dulu. Lanjut siapkan pan, panaskan 2 sendok makan margarin. Setelah margarinnya larut, masukkan 3 bawang putih dan 5 bawang merah yang sudah dihaluskan. Masak sampai harum dan layu. Setelah harum dan layu, masukkan 150 gram ayam cincang. Ini dimasak sampai ayamnya berubah warna. Nah, ini ayamnya sudah berubah warna. Masukkan 200 gram wortel yang sudah dipotong kecil-kecil. Tambahkan 100 ml air. Masak sampai airnya menyusut dan sedikit mengering atau sampai wortelnya empuk. Nah, ini airnya sudah menyusut. Bisa kita matikan apinya lalu kita angkat. Tuang ke dalam adonan kentang yang tadi sudah kita haluskan. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh gula pasir, setengah sendok teh lada bubuk, seperempat sendok teh MSG atau micin,
dan 2 batang daun bawang yang sudah diiris tipis, lalu diaduk hingga tercampur rata. Nah, seperti ini cukup. Bagi adonan menjadi 15 bagian, ini kalau ditimbang berat adonannya sekitar 50 gram. Bentuk sesuai selera, di sini aku bentuknya lonjong aja ya Bunda. Nah, seperti ini, ulangi sampai adonannya habis. Setelah semuanya selesai, ini bisa kita sisihkan dulu. Dan ini dia adonan kulitnya sudah bisa kita pakai. Letakkan di atas alas kerja, lalu bagi menjadi 15 bagian dengan berat satuan adonan sekitar 28 gram. Ambil satu adonan, lalu pipihkan setipis mungkin. Letakkan isian di atasnya, lalu ditutup rapat menggunakan kulitnya. Ini aku bentuk seperti kita membuat risol aja ya Bunda. Nah, hasilnya seperti ini, cantik banget. Lakukan hal yang sama sampai semuanya habis ya. Ini dia setelah semuanya selesai, siap untuk kita goreng. Goreng dalam minyak yang sudah panas, gunakan api sedang cenderung kecil aja, agar matang sempurna sampai ke dalam. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Kalau sudah garing dan berwarna kecoklatan, tandanya udah matang, bisa kita angkat dan tiriskan. Kalau mau dijadikan frozen food, gorengnya cukup setengah matang aja. Kalau sudah kokoh tapi warnanya masih pucat, bisa kita angkat. Setelah benar-benar dingin, susun dalam wadah seperti ini, tutup rapat lalu simpan dalam freezer, bisa awet hingga sebulan asalkan beku sempurna ya. Dan ini dia hasilnya yang sudah kita goreng sampai mateng. Pastel kroketnya siap untuk disajikan. Bisa dilihat ya Bunda, kulitnya berlapis, dalamnya lembut, warnanya cantik. Rasanya enak, gurih, pokoknya ini recommended. Jangan lupa dicobain ya. Terima kasih sudah menonton hingga selesai. Semoga videonya bermanfaat dan selamat mencoba.